Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak dimanapun anak-anak berada, semoga anak-anak tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun. Budika selalu berdoa, anak-anak tetap sehat, semangat dalam beraktivitas sehari-hari di rumah ya. Bismillah, kita melanjutkan materi hari ini. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya anak-anak ya. Oke, kita belajar muatan IPA, subtema 2, tema 2. Nah, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Nah, ini berikut contohnya anak-anak. Energi listrik menjadi energi panas. Itu contohnya apa? Setrika. Nah, selain setrika ada rice cooker dan oven. Nah, siapa nih yang di rumah punya setrika, rice cooker, dan oven? Nah, itu diperhatikan baik-baik. Itu adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas ya. Dari sini anak-anak paham belum? Paham ya? Nah, yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Blender yang biasanya anak-anak membuat jus jambu, jus melon, jus alpukat, dan lain sebagainya itu ya. Itu cara kerjanya, itu perubahan energinya yaitu apa anak-anak? Energi listrik menjadi energi gerak ya. Energi apa? Energi gerak. Nah, yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon ya. Dulu. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara, atau speaker, dan gitar listrik. Itu dari energi listrik menjadi energi bunyi. Yang kelima yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Yang keenam, ini energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Selanjutnya, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang dinamakan sebagai sumber energi untuk tubuh kita. Ini contohnya ya, gitar listrik itu perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Ya. Nah, kita belajar teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Kira-kira caranya gimana ya anak-anak? Nah, berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Jadi, ketika anak-anak tangannya basah itu jangan sekali-kali menyentuh listrik. Tegangan listrik itu sangatlah tinggi. Nah, listrik sangat berbahaya bagi kita. Namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah itu juga dapat mengakibatkan kebakaran anak-anak. Kalau kita tidak berhati-hati itu akan membahayakan diri kita, ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, coba kita baca petunjuk menggunakan listrik yang aman. Nah, yang pertama yaitu menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Ingat-ingat ya, saat anak-anak menyalakan atau mematikan peralatan listrik itu tangannya tidak boleh basah, harus kering. Nah, yang kedua, tidak mencolokkan banyak banyak stiker. Nah, ini biasanya anak-anak masih main-main kayak gitu ya. Nggak boleh
mencolokkan banyak stiker dalam satu stop kontak. Itu bahaya, jadi nggak boleh. Mending menempel stiker itu di lain tempat ya. Nah, yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan ya. Setelah peralatan listrik tadi sudah tidak kita gunakan lagi, segera dipadamkan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Misal kita nyetrika. Itu kalau sudah selesai, segera dimatikan. Itu sangat berbahaya kalau dibiarkan saja. Ya. Oke, nah ini cara aman memanfaatkan listrik. Memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi yaitu energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, listrik ini digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah anak-anak juga ya. Nah, energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya ya. Harus digunakan dengan tepat dan serba hati-hati. Berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak paham materi yang Brika jelaskan tadi. Diamalkan atau dipraktekkan di kehidupan anak-anak sehari-hari ya. Kita menghemat energi, melakukan sebaik mungkin. Kalau sudah tidak digunakan, energi listriknya segera dimatikan. Terima kasih untuk hari ini anak-anak hebat semua, anak-anak soleh dan solehah. Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.